perbedaan dari keempat lembaga tersebut? Yang membedakan terletak pada kepemilikan modalnya. Apakah modalnya dimiliki oleh negara, swasta, daerah? Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Dan di sini BUMN terbagi menjadi dua, yaitu berbentuk perum dan berbentuk PT. Dan di sini kita akan membahas satu persatu ciri-cirinya. Ciri-ciri perusahaan umum atau perum. 1. Berstatus badan hukum. 2. Tujuan utamanya adalah melayani kepentingan publik sekaligus mencari keuntungan. Ketiga, umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital. Yang keempat, keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara. Yang kelima, dipimpin oleh dewan direksi. Ciri-ciri BUMN berbentuk perseroan. 1. Status hukumnya berbentuk perseroan terbatas atau PT. 2. Tujuan utamanya mencari laba atau keuntungan. Ketiga, karena statusnya sebagai PT, sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara, berasal dari kekayaan yang terpisah. Keempat, dipimpin oleh dewan direksi. Contoh BUMN berbentuk perum. 1. Perum Perumnas. 2. Perum Damri. Dan yang ketiga, Perum Peruri. Dan masih banyak lagi perusahaan umum lainnya. Dan BUMN yang berbentuk PT, contohnya PT Pertamina, PT Garuda Indonesia. Badan usaha milik daerah atau BUMD. Ciri-cirinya, yang pertama, didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua, modalnya berasal dari kekayaan daerah yang terpisahkan. Yang ketiga, dewan direksi bisa diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan DPRD. Contoh BUMD yang pertama, Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Sumsel Babel. Yang kedua, PDAM Tirta Musi. Yang ketiga, Angkutan Darat Trans Musi. Dan masih banyak lagi BUMD lainnya. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh seseorang dalam badan usaha tersebut. Ciri-ciri badan usaha perseorangan. Yang pertama, modal berasal dari satu orang. Yang kedua, bentuk usahanya tidak terlalu besar. Yang ketiga, segala keuntungan dan kerugian ditanggung oleh orang tersebut. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha dengan satu nama bersama. Ciri-ciri firma. Yang pertama, biasanya anggotanya itu sudah saling mengenal. Yang kedua, nama kegiatan usahanya atas nama bersama. Yang ketiga, tanggung jawab dan resiko kerugian ditanggung bersama-sama dan tidak terbatas. Yang keempat, semua anggotanya memiliki kewenangan yang sama dalam menjalankan usaha tersebut. Persekutuan komanditer atau CV, Komanditer Fellowship, adalah persekutuan dua orang atau lebih
yang terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif. Lalu apa itu sekutu aktif dan sekutu pasif, Pak? Sekutu aktif adalah anggota CV yang menyertakan modal sekaligus menjalankan CV tersebut. Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Bila terjadi kerugian, harta pribadinya juga bisa habis. Sedangkan sekutu pasif adalah anggota CV yang hanya menyertakan modal saja tanpa menjalankan usaha. Lalu jika terjadi kerugian, sekutu pasif terbatas pada modalnya saja. Kekayaan pribadinya tidak habis. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya terdiri atas saham-saham. Lalu apa itu saham? Saham adalah kepemilikan modal seseorang di dalam suatu PT. Lalu apa harapan dari pemilik saham tersebut terhadap PT? Harapannya adalah mendapatkan dividen atas PT tersebut. Dividen adalah bagian keuntungan dari perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Semakin besar keuntungan perusahaan, maka semakin besar juga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Kekuasaan tertinggi di dalam PT terletak pada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Di dalam RUPS ini, Dewan Direksi bisa diangkat atau diberhentikan oleh RUPS berdasarkan hasil kinerja mereka. Perseroan terbatas atau PT dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu PT tertutup atau private, adalah PT yang sahamnya tidak diperjualbelikan di pasar modal atau hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Sedangkan PT terbuka atau go public adalah PT yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Contoh, PT yang sudah go public, BUMN misalnya, ada PT Bank Mandiri Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk. Sedangkan BUMS yang sudah go public, contohnya PT Astra Internasional Tbk, PT Bank BCA Tbk, dan masih banyak lagi BUMN maupun BUMS yang diperjualbelikan sahamnya di pasar modal.